Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi di seri video kuliah filsafat, tapi kali ini tentang postkolonialisme khususnya dan kajian budaya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas salah satu aspek penting dari kolonialisme yang jarang sekali dibicarakan, yaitu tentang agama dan peran misionaris dalam penjajahan. Nah, pertanyaan pertamanya kan adalah apakah memang agama juga menjadi bagian atau menjadi alat lebih tepatnya bagi para penjajah ketika mereka mengkolonisasi suatu wilayah. Atau pertanyaan lainnya adalah apakah agama membawa manfaat akhirnya bagi masyarakat yang dijajah. Nah, dalam video kali ini teman-teman kita akan membahas 3 hal. Bagaimana agama digunakan sebagai alat kolonialisme, kemudian yang kedua bagaimana kepercayaan lokal berusaha bertahan ketika menghadapi agama baru yang masuk ke wilayahnya, kemudian yang ketiga adalah apakah agama masih menjadi warisan yang bercorak kolonial hingga hari ini. Kita coba dari pertanyaan pertama dulu, bagaimana agama digunakan dalam kolonialisme. Baik, jadi sebelum kedatangan penjajah, tentu saja masyarakat pribumi ini sudah punya sistem kepercayaannya sendiri ya. Namun ketika bangsa Eropa memang mulai menyebar ya, menjajah dunia, datang ke berbagai tempat, mereka ini membawa satu agama dominan di dunia barat waktu itu, yaitu agama Kristen, sebagai bagian dari proyek kolonialisme mereka. Kristen di sini tidak hanya bukan Protestan saja, tapi juga utamanya Katolik ya. Contohnya Spanyol ya, atau Prancis waktu itu. Nah, kalau kita lihat pertama-tama yang sangat kentara adalah tentang misionaris ya, yang boleh dikatakan sebagai salah satu bagian dari masyarakat kolonial yang hadir ya, sebagai pelopor ya di sebuah masyarakat yang sebelumnya nyaris tidak dikunjungi oleh negara-negara atau dunia barat gitu ya. Jadi sebelum tentara dan pedagang itu datang bahkan, itu seringkali memang para misionaris ini lebih dulu masuk ke wilayah pribumi itu. Biasanya mereka akan masuk selain untuk mensyiarkan ya agamanya, mereka memperkenalkan pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan tentu saja nilai-nilai Kristiani ya kepada para penduduk lokal. Namun banyak pihak, banyak sejarawan yang juga melihat bahwa itu mempersiapkan jalan sebenarnya bagi kolonialisme untuk hadir. Karena dengan budaya baru yang diperkenalkan sebelum para kolonial hadir, itu kan sebenarnya melemahkan tradisi lokal atau budaya lokal, bahkan kepercayaan lokal. Maka tidak heran pada saat itu muncul semacam slogan Gold, Glory, and Gospel. Jadi memang para penjajah itu sendiri, kolonial itu mencari gold ya, mencari kekayaan, emas, kemudian kemenangan tentu saja, kejayaan, glory, dan yang ketiga gospel atau menyebarkan agama ya. Dalam konteks ini adalah Katolik maupun Kristen. Nah, agama itu sendiri itu seringkali menjadi alat justifikasi atau pembenaran bagi lahirnya kolonialisme di negara-negara non barat. Karena begini penjelasannya. Banyak penjajah percaya bahwa sebenarnya yang mereka lakukan ini bukan menyiksa warga pribumi, bukan menjajah, tetapi membawa peradaban kepada masyarakat non-barat yang mereka anggap atau mereka posisikan sebagai yang primitif dan harus dibina.
Tidak jarang para kolonialis ini kemudian menggunakan semacam ayat-ayat agama ya yang diambil dari Bible misalnya untuk membenarkan penaklukan dan eksploitasi. Sebagai contoh, dan ini bukan hanya asumsi ya, tetapi memang ada pada masa itu doktrin yang disebut sebagai Manifest Destiny di Amerika itu contohnya. Atau kalau Prancis itu ada Mission Civilisatrice ya, di mana di situ memang ada pembenaran dari upaya mengkolonisasi satu wilayah itu demi kebaikan wilayah itu. Kemudian hal menarik lainnya adalah ketika banyak kepercayaan tradisional yang tadi dianggap primitif, dianggap sesat dan berbahaya oleh para penjajah ini, itu sengaja dibesar-besarkan sehingga dengan cara itu ritual, kemudian adat istiadat dan sistem kepercayaan lokal itu dihancurkan atau dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan agama yang dibawa oleh kolonial. Di beberapa tempat bahkan orang sebenarnya masih menjalankan agama-agama leluhurnya, tetapi biasanya mereka kemudian dianggap sebagai pemberontak. Sehingga mau tidak mau mereka harus mulai menyesuaikan agama-agama leluhurnya ya, yang mungkin sangat bersifat metafisis itu digabungkan dengan agama rasional kolonialis yang basisnya pada gereja pada masa itu. Jadi agama ini bukan hanya soal keyakinan pribadi, tetapi juga memang pada masa itu ya, saya tidak katakan hari ini, tetapi pada masa itu menjadi alat politik yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat jajahan. Nah, dalam suasana semacam itu kemudian bagaimana kepercayaan lokal bertahan atau berubah, itu kan pertanyaan yang kedua ya. Nah, meskipun memang ada tekanan kuat ya dari kolonialisme, tetapi tidak semua budaya dan agama lokal itu kemudian menjadi hilang gitu. Biasanya akan ada, ini menariknya ya, ada beberapa kreativitas yang muncul, yaitu sinkretisme atau pencampuran kepercayaan lokal dengan agama baru yang datang gitu. Jadi di banyak tempat penduduk pribumi kemudian tidak sepenuhnya sebenarnya meninggalkan kepercayaan leluhur mereka, tetapi mereka mencoba mengkombinasikan, menggabungkan unsur-unsur agama baru dengan kepercayaan lama mereka. Ini tampak sekali di Amerika Latin kalau teman-teman perhatikan ya. Kristen di Amerika Latin ini atau kekatolikan di Amerika Latin ini punya banyak unsur kepercayaan yang dipengaruhi oleh tradisi suku Maya dan Aztec. Atau kalau misalnya kita sebut misalnya di Indonesia gitu sendiri, kita sering mengenal ada gereja Jawa ya atau Kristen Jawa ya yang mencoba menggabungkan antara nilai-nilai kejawaan dengan Kristianitas. Atau misalnya Islam di Indonesia sendiri juga begitu, dia mempertahankan tradisi lokal seperti selamatan, seperti syukuran ya, yang kemudian kenduren, kenduri ya, kemudian digabungkan dengan tradisi Timur Tengah, tradisi Islam dari Arab. Nah, yang menarik teman-teman, agama yang tadinya digunakan oleh kolonial untuk memuluskan jalan kolonialisme itu, ternyata pada titik yang lain agama sendiri juga digunakan untuk melawan kolonialisme. Karena agama itu bisa menjadi alat perlawanan yang cukup efektif ya, yang digunakan oleh orang pribumi untuk melawan kolonial. Sebagai contoh, di Sudan ya, di Sudan kita melihat ada kisah tentang perlawanan Mahdi ya, melawan Inggris, dan dia menggunakan tentu saja agama Islam di sana. Atau kalau kita bicara gereja, gitu kita bisa bicara tentang Afrika ya, gereja Afrika yang independen, di mana mereka memisahkan diri dari gereja misionaris Eropa dan lebih mendukung pada Kristianitas yang mendukung nasionalisme. Pada titik yang lain di beberapa tempat setelah kolonialisme itu sendiri berakhir, itu semacam terjadi revitalisasi agama asli ya, agama tradisional. Contohnya
bangkitnya kembali kepercayaan asli di Afrika seperti Vodun dan Ifa. Atau kita juga lihat di Indonesia muncul kan gerakan kepercayaan ya yang mencoba menghidupkan spiritualitas lokal gitu ya. Jadi agama sendiri teman-teman itu bukan hanya alat kolonialisme atau alat untuk memuluskan penjajahan, tetapi juga menjadi media perlawanan masyarakat lokal, masyarakat pribumi untuk menegaskan identitas kebudayaan mereka sembari melawan penjajah. Nah, pertanyaannya kan kemudian apakah agama masih menjadi warisan kolonial hari ini? Ini pertanyaan ketiga yang di awal tadi sudah saya ungkapkan. Jadi meskipun era kolonialisme ini sudah berakhir, tetapi dampaknya pada agama harus diakui masih terasa. Di banyak negara bekas jajahan, agama yang dibawa penjajah itu masih menjadi agama dengan penganut mayoritas di tempat itu. Kita bicara misalnya di Amerika Latin atau di Afrika, maaf, agama Kristen masih menjadi agama utama di sana. Atau di negara-negara Asia yang masih punya pengaruh yang kuat seperti di Filipina ya, dari para misionarisnya. Di sisi yang lain, perubahan sosial yang diciptakan oleh agama kolonial juga tidak bisa dipungkiri ya. Pendidikan, hukum, dan nilai moral kan teman-teman paling mudah lihatlah di wilayah-wilayah seperti di Filipina atau misalnya dengan kekatolikannya atau misalnya di Singapura gitu ya. Jadi pendidikan, hukum, dan nilai moralnya memang dipengaruhi oleh ajaran agama kolonial. Gitu. Di Afrika misalnya masih hukum di sana itu masih berbasiskan pada hukum Eropa yang memang nuansanya sangat Kristiani. Konsep moralitas seperti pandangan pada tentang gender, tentang seksualitas juga banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran kolonial di Afrika. Nah, akhirnya memang tidak bisa dihindari muncul ketegangan sebenarnya antara kepercayaan lokal ini melawan agama yang sudah mengglobal ya. Di beberapa tempat ketegangan antara agama besar dan kepercayaan lokal ini tidak ringan ya. Di Amerika Latin misalnya masyarakat pribumi Hispanik, Indian itu masih berjuang untuk mengakui kepercayaan leluhur mereka. Di Indonesia sendiri kepercayaan adat ya sampai hari ini itu masih sulit untuk mendapatkan pengakuan resmi. Biasanya mereka cuma dikanalisasi di satu agama yang disebut sebagai kepercayaan gitu. Padahal di situ ada ratusan itu bahkan mungkin ribuan kepercayaan yang berbeda-beda sesuai dari lokalitas dan tempatnya. Jadi meskipun kita hidup di era pasca kolonial, agama yang diperkenalkan oleh penjajah ternyata masih membentuk dunia kita, setidaknya cara berpikir kita hari ini yang membedakan antara yang dominan dan global dengan yang lokal gitu. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita harus memahami ini semua, itu harus bagaimana kita harus bersikap gitu. Ya, pertama kita harus mencoba memahami sejarah agama tanpa adanya bias kolonial. Kita harus terbuka pada sejarah mengenai masuknya sebuah agama ke wilayah yang sebelumnya tidak mengenal agama tersebut, tetapi sudah punya sistem kepercayaannya sendiri. Sehingga kita harus kemudian bisa membedakan antara ajaran spiritual sebuah agama dan agama sebagai bagian dari kepentingan politik kolonial atau pendatang gitu ya. Yang kedua ya kita harus mulai membuka diri untuk menghargai kepercayaan-kepercayaan tradisional ya, kepercayaan tradisi. Kita tidak bisa lagi menganggap bahwa kepercayaan leluhur itu sebagai primitif, tertinggal, sesat. Karena cara berpikir seperti itulah yang terjadi di kalangan kolonial gitu ya. Nah, maaf. Nah, itulah hal yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi meskipun kita bukan kolonial, tapi cara berpikir kita tidak sedapat mungkin tidak menggunakan cara atau strategi kolonialistik. Nah, itulah teman-teman, hari ini kita sudah belajar bahwa agama ini bukan hanya soal keyakinan individual,
tetapi juga bagian dari strategi politik kekuasaan di era kolonialisme, di mana kita melihat bahwa masyarakat itu sendiri sebenarnya menarik ya, tidak pasif, hanya sebagai objek yang dipengaruhi oleh agama dari luar, tetapi mereka ternyata kreatif juga ya, mereka menyesuaikan dirinya, mengkombinasikan kepercayaan leluhur mereka dengan agama yang baru, sembari untuk tetap mempertahankan kepercayaan lokal mereka agar tidak mati, karena ketika mereka terang-terangan menolak agama baru, mereka bisa dianggap sebagai penjahat atau kriminal. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, dan tetap berpikir kritis.